Saya pikir sekarang kita para keynote speaker masuk pada sesi diskusi. Saya lihat sini sudah ada beberapa pertanyaan dan untuk ada waktu kita sampai pukul 12, berarti ada sekitar 30 menit lagi. Saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan. Untuk tahap pertama ini mungkin masing-masing pemateri akan saya bacakan pertanyaannya karena kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan kepada masing-masing keynote speaker. Untuk yang pertama ini ada pertanyaan untuk Prof. Rinaldi. Prof, ini ada pertanyaan dari Muhammad Khalil dari Malang. Beliau menanyakan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang gizi MS dan kelebihannya dibandingkan dengan LCMS dan HPLC untuk menganalisis potensi senyawa alami Tuhan secara in silica. In silico, Prof. Jadi saya ulangi, ini pertanyaan dari Pak Khalil Malang, mohon penjelasan lebih lanjut tentang GCMS dan kelebihannya dibandingkan dengan LCMS dan HPLC untuk menganalisis potensi senyawa alami tumbuhan secara in silica. Mungkin bisa dicatat sebentar, Prof. Jadi saya bagikan dulu pertanyaan kepada masing-masing speaker. Kemudian ada pertanyaan juga untuk Pak Fahmi. Pertanyaannya begini, Pak Fahmi, virus COVID-19 ini sebenarnya berasal dari kelawar apa dari terenggiling, Pak? Jadi karena katanya virus ini bersifat zoonosis, mohon penjelasannya. Jadi ada pertanyaan, apakah COVID ini sebenarnya, karena kan berkembang dari Wuhan dulu kelawar, kemudian sampai ke Indonesia katanya terenggiling. Jadi ada pertanyaan, ini sebenarnya yang mana? Gitu. Kemudian untuk Ibu untuk Ibu Nisa, ini ada pertanyaan Widiasari. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran praktikum pada masa pandemik? Artinya mungkin ini pertanyaan apabila kita di lab nih, Bu. Karena sebagian mahasiswa, ini mahasiswa saya pikir yang bertanya, bagaimana nih kan dalam masa daring atau online, tapi ditanya bagaimana pembelajaran praktikum pada masa pandemik COVID, apakah perlu dilakukan atau kalau perlu bagaimana, kalau tidak bagaimana? Itu mungkin pertanyaan kepada Bu Nisa. Baik, saya pikir para keynote speaker sudah mendapatkan satu pertanyaan. Untuk kesempatan pertama, apa Prof yang menjawab dulu, Prof? Ya, boleh. Boleh, silakan, Prof. Terima kasih, Pak Moderator, Ustaz Muslih. Ada pertanyaan dari Pak M. Khalil dari Universitas Negeri Malang mengenai perbedaan HPLC dan GC, ya. Jadi teknik kromatografi. Mungkin Pak Khalil sering menggunakan LCMS. Ya, bagus saja, ya. GCMS juga bagus saja, ya. Cuma kita harus paham juga sifat dari senyawa kimia yang mau kita pisahkan itu. Jadi kalau senyawa-senyawa yang bersifat mudah menguap, ya, dan stabil pada suhu tinggi, ya itu Bapak bisa gunakan GCMS. Tapi kalau misalnya senyawa-senyawa yang tidak stabil pada suhu tinggi, itu disarankan yang tidak stabil pada suhu tinggi disarankan untuk menggunakan LC, ya. Berarti bisa menggunakan LCMS. Nah, jadi terserah saja mau pakai GCMS atau LCMS. Sebenarnya mau pakai detektor yang lain juga bisa saja. Permasalahannya adalah kadang kita tidak punya standar. Nah, LCMS dan GCMS ini dia ada database, ya, database senyawa ribuan ataupun bahkan mungkin ya ratusan ribu senyawa kimia yang ada database-nya, yang ada korelasinya antara waktu retensi dengan
MS, data MS, spektrum MS. Nah, sebenarnya lebih establish sistem GCMS dibanding LCMS. Karena GCMS itu retention index yang digunakan seperti yang saya kemukakan itu sudah puluhan tahun, jadi sudah lebih established. Sedangkan LCMS, LC, retention index-nya itu masih debatable, ya, masih banyak diskusi lah, masih belum jelas. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai GCFID boleh, GCTCD bisa, ECD, NPD dan seterusnya, itu Bapak bisa menggunakan detektor itu. Cuma permasalahannya kalau dari tanaman yang berpotensi, kadang kita tidak tahu ya senyawa apa itu, jadi kita belum punya standar. Tapi untuk quality control selanjutnya mungkin lebih bagus kita menggunakan detektor-detektor yang lebih spesifik. Karena detektor MS, mass spectrometry ini adalah detektor yang universal, ya. Jadi semua dia bisa deteksi dan dia punya database-nya. Dan ini memang sekarang yang paling mudah digunakan oleh para peneliti untuk dry lab, ya. Jadi sebelum masuk ke laboratorium basah, untuk dalam rangka efisiensi, waktu dan juga biaya, efektivitas, ya, itu disarankan untuk menggunakan drug discovery untuk potensi senyawa-senyawa alami dengan data GCMS tadi. Saya pikir sudah cukup bagus, Pak Khalil. Silahkan dilanjut penelitiannya, ya, ditunggu nanti sharing publikasinya. Terima kasih dari saya, demikian Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan jawaban Prof tadi bisa diterima oleh Pak Khalil, ataupun nanti misalnya masih ada yang kurang jelas, saya pikir bisa nanti kami catat kembali dan langsung berkonsultasi ataupun berdiskusi dengan Prof. Terima kasih Prof.